Ahlan wa sahlan, Kiai Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita minta penjelasan Ahlan fikum. dari beliau tentang Marhaba. aspek syariat dan maqasid syariat dari vaksinasi. Fadal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentu jazakumullah atas forum ini, ya mudah-mudahan memberi Videonya bisa manfaat dibuka, dalam rangka Pak Kiai. eh, dari sisi syariah. Pertama tentu saja kewajiban, ya, Foto aja. menghindari mudarat bisababil marad, itu jelas, ya kan. La doror wala diror, baik mudarat untuk diri maupun mudarat untuk orang lain itu tidak diakui, artinya harus dicegah dan dihindari wujuban, begitu kan. Ada sumber mudarat harus dihindari, firru kan, dihindari kan, begitu. Dan melakukan al-wiqayah, pencegahan itu disepakati adalah khairun minal ilaj, lebih baik dan diutamakan daripada terapi pengobatan. Saya kira ini sepakatlah dari sisi syar'i, ya, daf'ul mafsadah itu muqaddam ala jalbil maslahah. Dari sisi medis bahwa melakukan pencegahan itu harus dilakukan lebih dulu sebelum atau diutamakan daripada pengobatan, ya. Prevensi itu lebih diutamakan daripada kurasi, ya kan. Ini merupakan kesepakatan dari dua disiplin tajribi, tibbi, dan disiplin syar'i, ya, tanziri. Nah, kalau sudah klop antara dua disiplin ini dan tidak ada khilaf di antara ahlul ilmi di dua disiplin ini bukan hanya konsensus teknis, ya. Konsensus para ahli fikih itu kan teknis. Konsensus ahli kedokteran itu teknis. Kalau sudah digabung dua konsensus ini, jadilah hakikoh ilmiah tajribiyah, Masya begitu. Allah. Menjadi hakikat keilmuan dan sudah terbukti. Hukumnya menjadi at-ta'ayyun, harus niscaya. Niscaya dilakukan, niscaya dipilih, kan begitu. La mafarra minhu, tidak ada pilihan. Nah, tadi mengupayakan herd immunity, yaitu imunitas kolektif, itu merupakan keniscayaan. Wasilahnya niscaya juga disepakati oleh para atiba, ya, ahlul ilmi di dalam tib adalah tadi merupakan dari upaya-upaya yang spesifik ataupun non spesifik. Yang spesifiknya adalah yang upaya yang paling diandalkan adalah vaksinasi. Tadi sudah dicontohkan beberapa prestasi sejarah, prestasi bangsa, prestasi kemanusiaan, ya, di dunia khususnya, ya, juga di Indonesia tadi beberapa. Tentu Al-Quran juga menyuruh kalau ada prestasi, ya kan, fabihuda humuk tadi, ikutilah jalan mereka itu, gitu. Kalau ada kecelakaan, maka ambillah pembelajaran, fa'tabiru, ya kan, fa'tabiru, begitu. Jadi dari sisi ini vaksinasi itu tinggal hukumnya, apakah wujuban atau nadban atau mubahan. Kalau mubah itu sudah lewat lah, ya, karena sekarang sudah mendesak, ya. Paling tidak tadi anjuran, ya kan, nadban. Bahkan, ya, bisa saja untuk kalangan-kalangan tertentu yang diperhitungkan kalau tidak divaksinasi akan lebih repot, maka tahawalal hukmu minan nadbi ilal ijab atau wujub. Nah, ya, hukum bergeser, naik dari anjuran bisa jadi, ya, kewajiban, begitu. Baik. Jadi bagi kita insya Allah clear, ya, kalau melaksanakan anjuran saja untuk birrun
a'malul bir, kebaikan adalah merupakan ibadah, ya. Apalagi yang sifatnya mandub, apalagi yang wujuban. Itu dari sisi status hukum. Apalagi dari sisi tujuan hidup ini, ya. Ada dua kesimpulan yang cocok, ya, secara kemanusiaan dan menjadi prinsip hukum bahwa hukum yang tertinggi itu adalah kan keselamatan jiwa. Kata polisi begitu, kata kedokteran begitu, kan begitu. Nah, itu jadi hukum yang tertinggi adalah al-inqadh minal maut, kan begitu ya. Menyelamatkan jiwa. Nah, dari sisi syariah juga tujuan syariah yang kedua ba'dal akidah adalah hifdzul haya, hifdzun nafs. Bahkan dengan am-nafsul mahfudhah, ya, al-haya al-mahfudhah itu menjadi wasilah juga untuk ya menjaga dan memelihara akidah. Akidah itu kan dijaga dengan dakwah, dengan tau'iyah, ya, dengan ihya sunnah wal Quran. Tapi kalau para hufadzul Quran misalnya pada zaman Abu Bakar banyak yang wafat, ya terancam juga. Akhirnya Abu Bakar mengusulkan supaya Al-Quran segera dikodifikasi. Begitu, karena ya al-hayah itu ya sesuatu yang ya menjadi muntolak ya untuk hifdzul akidah, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu al-ir, kan begitu. Sehingga wa ma yuaddi ila dzalikal wujub sara wajiban. Begitu. Iya. Jadi wasilah untuk tujuan yang wajib tadi menjadi wajib juga. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Nah, saya kira ya posisi kita makin jelas ya terhadap apa yang menjadi wasilah untuk hifdz al-sihha wal afiyah wal haya, yaitu vaksinasi itu. Wallahu a'lam. Ya, mengenai subhat-subhat ini di kalangan para dai, para ulama ini, Ya, bagaimana Pak? subhat itu ada dua kategori atau dua macam. Ada subhat dalam memahami secara benar apa-apa yang dijelaskan oleh agama, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, ya kan, pemahaman yang subhat itu sudah diantisipasi oleh Allah. Alladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Jadi banyak subhat-subhat tentang agama itu kan. Itu karena selain al-jahlu juga ada al-marad fi qulubihim zayg, yaitu penyimpangan di dalam hatinya. Adapun subhat terkait tadi virus ini, saya rasa karena ya akses ilmunya yang kurang. Akses ilmu atau akses ya ketercerahan. Orang tahu tapi kurang bisa memahami, ya kan. Itu subhat. Obatnya tentu saja adalah penjelasan. Harusnya mereka patabayanu, mereka yang tabayun. Tapi lagi-lagi banyak orang itu butuh bayan tetapi la yatabayyanun. Mereka tidak tabayun. Males, ya kan. Disuruh fas'alu Tapi tidak kalau yas'al, dibiarkan ini korban akan banyak. Maka lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, lembaga-lembaga yang punya mas'uliyah ini tampil, ya, termasuk Al-Fahmu Institute ini, Masya Allah, ini jazakumullah khairan. Jadi tampil, ambil inisiatif untuk menyampaikan bayan, sosialisasi, penjelasan, kan begitu. Masya Allah, dalam situasi ini adalah kebutuhan yang primer ini. Jadi lebih penting daripada makan. Ya, ini kebutuhan akan pencerahan. Dalam hal ini vaksinasi khususnya ini adalah kebutuhan primer. Jadi insya Allah pahalanya besar. Amin. Itu terkait subuhat. Tentu ada mungkin tumpangan-tumpangan politis, ya,
karena kita di betul. masyarakat ini ada saja ya kan yang ngambil keuntungan, lalu yang tadi 30% punya suara yang sumbang. Ya biasa kalau penyakit itu kan tidak banyak, 30% saja menebarkan hoax atau hal-hal yang tidak jelas itu akan cukup bikin repot juga. Ya, jadi ya kita harus menghadapi yang hoax-hoax yang 30% itu, tapi masyarakat yang masih netral, siap menerima bayan, ya itu lebih prioritas. Ya, Ya biarlah yang pabrik hoax itu nanti juga akan mendapatkan pelajarannya sendiri kan begitu insya ya. Allah dan kita doakan. Ya, terima kasih Pak Kiai Surahman Hidayat, anggota Dewan yang terhormat. Nah, saya manggilnya Presiden aja panggil yang terhormat, apalagi saya bukan Presiden.